Halo pemirsa Jawpos TV, apa kabar? Saya Dista Nugraha menyapa Anda dalam news event PIMNAS ke-37 Universitas Airlangga. Hari ini saya berada di Universitas Airlangga dan ini adalah acara yang luar biasa karena PIMNAS ke-37 ini sudah dimulai dari tanggal 15 Oktober 2024 dan berakhir di tanggal 18 Oktober 2024. Diikuti oleh 3.500-an peserta dari seluruh Indonesia, dari 525 tim dan 118 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Ini merupakan acara yang akan terus menggali potensi talenta mahasiswa di Indonesia dan tentunya menggali juga inovasi dan juga kreativitas dari mahasiswa untuk berlomba dan meraih prestasi di ajang PIMNAS 37 Universitas Airlangga. Apa saja ada dalam rangkaian kegiatan selama 3 hari ini? Saya akan hadirkan untuk Anda dalam news event dan kami hadirkan juga rekap untuk di hari pertama PIMNAS 37 Universitas Airlangga. Sebanyak 2.443 mahasiswa dari 118 perguruan tinggi se-Indonesia siap berlaga menunjukkan kemampuan terbaiknya di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS ke-37 tahun 2024 yang diselenggarakan di Universitas Airlangga Surabaya. Kemeriahan menggema di Airlangga Convention Center pada hari Selasa 15 Oktober 2024 saat digelarnya pembukaan PIMNAS ke-37. Hadir dalam opening ceremony ini para pimpinan universitas, lembaga terkait, sivitas akademika dan ribuan mahasiswa berprestasi dari seluruh universitas se-Indonesia. Seperti disampaikan Kepala Pusat Prestasi Nasional Dr. Maria Veronica Irene Hergiono, urgensi penyelenggaraan PIMNAS adalah Perpres nomor 108 tahun 2024 tentang desain besar manajemen talenta nasional yang diterbitkan 30 September lalu. Hal itu demi mempersiapkan SDM yang bertalenta, unggul dan rekognisi secara global menuju Indonesia Emas tahun 2045. PIMNAS tahun 2024 ini merupakan sarana untuk mempersiapkan talenta yang mampu berdaya saing secara internasional dalam bidang riset dan inovasi serta seni budaya. Kegiatan ini kedepannya juga akan memberikan manfaat bagi bangsa, terutama untuk peserta didik, untuk mengembangkan talentanya di bidang riset dan inovasi. PIMNAS kali ini besar sekali karena ada 525 tim, masing-masing bisa 4 sampai dengan 5 orang sehingga ada 3.000-an lebih talenta-talenta yang sangat luar biasa di bidang tentu saja sains, dan itu atas koordinasi dan program yang sangat luar biasa, acara tahunan dari kawan-kawan di Kemendikbud Ristek, Bu Irin, Pak Adli, ini supportnya sangat luar biasa dan sekali lagi ini adalah bagian dari PIMNAS yang lumayan besar karena pesertanya juga sangat luar biasa dari 118 perguruan tinggi yang lolos seleksi masuk ke final kali ini, sehingga kita harus menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang saya sampaikan di sambutan saya, ini menjadi ajang sebenarnya, menjadi wahana untuk bagaimana talenta-talenta kita di banyak perguruan tinggi itu bisa ditampilkan. Tugas pemerintah hanya itu sih sebenarnya, memberikan fasilitas. Kita berharap kegiatan seperti ini akan semakin berlanjut dan jumlah kampus yang terlibat akan semakin banyak, karena kita yakin, saya yakinnya bahwa bakat-bakat dan talenta-talenta kita ini banyak sekali, hanya mungkin kita belum temukan gitu ya. Dan semoga melalui ajang ini bisa kita nanti kirimkan ya Pak Ibu Kepala ya ke kompetisi-kompetisi yang lebih mendunia gitu ya. Tahun ini adalah PIMNAS ke-37, jadi ibaratnya ini sudah cukup histori PIMNAS ini. Untuk sampai di tingkat nasional ini, mereka sejak awal tahun itu sudah berkompetisi dengan mengusulkan proposal. Jadi ada 40.000 proposal, ya, dan ini terseleksi menjadi 550 tim yang hadir di nasional. Seperti itu. Nah, ini adalah bentuk implementasi, salah satu implementasi dari Perpres 108 tentang desain besar manajemen talenta nasional. Jadi memang betul yang dikatakan oleh Pak Rektor, puncaknya inovasi, kreasi mahasiswa adalah di PIMNAS ini. Jadi makanya anak-anak begitu bangga kalau sudah sampai di sini. Ya, ada 9 kategori, ya, sama masihan dengan tahun lalu karena memang prepare-nya mereka itu harus cukup matang untuk bisa sampai di sini. Ada 9 kategori, nanti detailnya akan kami berikan.
Dalam Pimnas tahun 2024 ini, terdapat beberapa kegiatan yang bisa diikuti peserta, mulai dari pameran poster dan produk non-PKM, bazar, pameran pendidikan, SMA Tengok Pimnas, festival band, hingga temu mitra bisnis. Para peserta juga berkesempatan untuk menunjukkan serta mempresentasikan program kreativitas mahasiswa atau PKM. PKM yang dilombakan terdapat 9 bidang, yakni gagasan futuristik tertulis, kewirausahaan, karsa cipta, karya inovatif, penerapan iptek, pengabdian masyarakat, riset eksakta, dan riset sosial humaniora. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Usai pertemuan SBY mengaku kedatangannya untuk melapor penugasan barunya sebagai penasehat khusus Aliansi Sedunia untuk membasmi malaria. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Syukur Alhamdulillah, Pimnas 37 berjalan dengan lancar dan tentu kami sampaikan selamat untuk seluruh yang sudah melaksanakan dan support atas pelaksanaan Pimnas 37 ini. Semoga di Pimnas ke-38 ke depan di Unhas akan jauh lebih baik lagi, jauh lebih khidmat lagi, dan tentu jauh lebih bermakna lagi. Tetap semangat, kita terus mengukir sejarah untuk menanam kebaikan pada calon-calon pemimpin bangsa. Sekali lagi, selamat untuk penyelenggaraan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Prosiva, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Prosiva. Sebanyak 525 tim program kreativitas mahasiswa atau PKM mulai melakukan presentasi di hadapan Dewan Juri. Selain presentasi, Pimnas ke-37 ini juga digelar pameran pendidikan hingga festival. Di hari kedua Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau Pimnas ke-37 di UNER ini, para mahasiswa peserta mulai melakukan presentasi di hadapan para juri. Dalam satu kelas, presentasi dilakukan setiap peserta dengan durasi 15 menit yang terdiri dari persiapan, presentasi, hingga tanya jawab yang dilakukan oleh 3 juri dalam setiap kelas. Sebanyak 525 tim akan melakukan presentasi dengan cara acak mulai 16 Oktober hingga 17 Oktober. Direktur Kemahasiswaan UNER yang juga panitia Pimnas 37 menyebut jika sarana prasarana yang digunakan, terutama pada presentasi ini, sangat baik. Dirinya juga berharap sampai hari terakhir tak ada kendala dalam Pimnas 37. Juri yang dihadirkan pun dari berbagai universitas di Indonesia, serta BRIN yang telah diverifikasi oleh Badan Pengembangan Talenta Indonesia atau BPTI. Masing-masing tim yang ada 525 tim ya yang dibagi pada hari ini dan besok. Saya sudah melihat mulai dari pagi mengecek semua sarana prasarana. Alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti dan semuanya lancar.
Kemudian juga di samping presentasi juga ada kegiatan penunjang Pimnas seperti pameran pendidikan, kemudian juga ada festival band, kemudian juga ada bazar dan seterusnya. Tentu itu hanya untuk pendukungnya, tapi intinya adalah 525 mereka presentasi hari ini yang sisanya sebagian besok, tapi mayoritas ini pada hari ini. Jadi hari ini sampai jam 4 sore, kalau besok setengah hari saja. Jadi ada 3 juri ya, yang 3 juri ini juga ditunjuk secara acak oleh PPTI, yang kemudian mereka masing-masing mempresentasikan 10 menit, kemudian ada tanya jawab dan seterusnya, dan undiannya pun secara acak. Pimnas ke-37 di UNER ini terbagi atas 25 kelas dengan 9 program kreativitas mahasiswa atau PKM yang dikompetisikan. Apa saja keseruan Pimnas ke-37 yang dilangsungkan di UNER ini? Tetap di News Event Jawa Post TV. Masih dari Universitas Airlangga Surabaya di Pimnas ke-37 UNER, dan di hari kedua tadi kita sudah melihat bahwa peserta Pimnas juga melakukan presentasi untuk dinilai oleh Dewan Juri, dan tentu saja juga diisi dengan acara-acara pendukung lainnya termasuk juga festival. Kita akan masih terus mengikuti kegiatan di Pimnas 37 Universitas Airlangga di hari ketiga. Usai jeda kami akan tetap kembali untuk Anda di News Event Pimnas 37 UNER. Sifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa. Syukur Alhamdulillah, Pimnas 37 berjalan dengan lancar, dan tentu kami sampaikan selamat untuk seluruh yang sudah melaksanakan dan support atas pelaksanaan Pimnas 37 ini. Semoga di Pimnas ke-38 ke depan di Unhas akan jauh lebih baik lagi, jauh lebih khidmat lagi, dan tentu jauh lebih bermakna lagi. Tetap semangat, kita terus mengukir sejarah untuk menanam kebaikan pada calon-calon pemimpin bangsa. Sekali lagi, selamat untuk penyelenggaraan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, besoknya lagi. Oh, pas matahari berada di tengah-tengah gedung itu. Yang masih alami, adatnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Post TV, independen, respect, dan menghibur.
Ribuan mahasiswa dari seluruh Indonesia masih berada di Universitas Airlangga untuk mengikuti PIMNAS 37 Universitas Airlangga. Dan di hari ketiga, selain juga para peserta lomba juga masih terus mempresentasikan karyanya kepada Dewan Juri. Dan menariknya, karya-karya ini juga dilihat dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan usaha. Di hari ketiga ini juga diberikan satu acara terkait dengan peringatan Hari Batik Nasional yang juga dilangsungkan dengan sangat meriah, diikuti oleh para peserta PIMNAS. Kembali lagi di News Event Jawa Post TV. Di hari ketiga pelaksanaan PIMNAS ke-37 yang diselenggarakan di Universitas Airlangga ini, ada sedikit yang berbeda. Selain kegiatan kompetisi ilmiah, di sela-sela PIMNAS ke-37 ini diisi pula dengan kegiatan UNER berkain. Kegiatan fashion show yang diikuti oleh ribuan sivitas akademik UNER ini digelar di sepanjang jalan area UNER Kampus C, Surabaya. Dosen hingga mahasiswa UNER dari luar negeri juga kompak mengenakan berbagai macam kain batik dan mengikuti parade. Acara yang dimulai langsung oleh Rektor UNER ini juga menghadirkan Raja Airlangga beserta sejarahnya sebagai pembuka parade. Rektor UNER menyebut acara ini digelar untuk memperingati Hari Batik Nasional pada bulan Oktober ini. Kita baru saja memperingati Hari Batik Nasional. Tentu saja sebagai bangsa yang mencintai budayanya, mencintai karya-karya besarnya, kita ingin ikut melestarikan dan memperkenalkan pada generasi-generasi muda khususnya Gen Z yang tentu udah mulai agak luntur pengenalan terhadap batik maupun apa. Kebetulan ini ada momen PIMNAS di mana banyak mahasiswa luar selain luar UNER dari seluruh Indonesia yang hadir ke sini sekaligus memperkenalkan batik, memperkenalkan kain dan sekaligus juga memperkenalkan Raja Airlangga dengan berbagai macam cerita sejarahnya tadi barusan kami sampaikan. Terus sekali lagi ini adalah bagian dari ikhtiar kami untuk bisa terus serta melestarikan dan mengembangkan batik, termasuk kain sebagai budaya bangsa yang sangat-sangat luar biasa. Rektor UNER berharap dengan acara UNER berkain ini, para generasi muda terutama Gen Z dapat mengenal dan melestarikan batik sebagai budaya dan karya besar bangsa Indonesia. Asam urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Usai pertemuan SBY mengaku kedatangannya untuk melapor penugasan barunya sebagai penasehat khusus Aliansi Sedunia untuk membasmi malaria. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV.
Ya, pemirsa, untuk saat ini saya sudah berada di Airlangga Convention Center, di mana ini adalah hari terakhir untuk PIMNAS ke-37 Universitas Airlangga. Dan acara pada malam hari ini tentu akan diisi dengan siapa saja yang akan mendapatkan gelar juara di PIMNAS 37 ini dan siapa yang akan mendapatkan Piala Adikarta. Kita akan juga mengikuti bagaimana serangkaian acara penutupan ini yang akan juga diberikan hiburan oleh pihak Universitas Airlangga dengan penampilan dari orkestra dari Airlangga dan juga tari-tarian yang mengisi acara penutupan di PIMNAS 37 Universitas Airlangga. Setelah melalui proses panjang selama 4 hari, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-37 resmi berakhir pada hari Jumat 18 Oktober 2024. Penutupan ajang bergengsi bagi mahasiswa nasional ini berlangsung di Airlangga Convention Center, Kampus C Universitas Airlangga, dan berlangsung cukup meriah. Penutupan PIMNAS menjadi salah satu momen paling dinanti bagi para peserta. Pasalnya, tidak hanya menandai berakhirnya acara, tetapi upacara penutupan sekaligus menjadi ajang penyerahan penghargaan bagi para pemenang. Dalam rangkaian PIMNAS ke-37 ini, selain kegiatan UNER berkain, terdapat berbagai kebaruan yang dihadirkan UNER. Antaranya, Temu Mitra Bisnis. Kegiatan ini menjadi kali pertama dilakukan dalam sejarah perjalanan PIMNAS. Temu Mitra Bisnis ini merupakan inovasi PIMNAS UNER yang mempertemukan investor, peneliti, dengan para peserta. Melalui Temu Mitra Bisnis ini, hasil karya serta inovasi peserta bisa dipresentasikan langsung kepada para investor maupun lembaga keuangan untuk selanjutnya bisa diimplementasikan secara langsung ke masyarakat. Persiapan yang sangat panjang nih pemirsa, dan kalau dilihat ini sudah 3 hari berjalan dan ada beberapa hal yang menjadi pembeda gitu ya dalam PIMNAS ke-37 ini. Apa saja yang paling mencolok nih, Prof? Jadi PIMNAS sendiri kan sebetulnya memang ajang untuk unjuk talenta dari para mahasiswa seluruh Indonesia, dan itu memang sudah berjalan secara rutin, di mana ada presentasi, kemudian juga ada pameran poster. Nah, di sini kita ada hal yang baru yang menurut saya adalah sesuatu yang sangat signifikan yang mungkin seharusnya itu bisa dijadikan semacam acara lanjutan pada saat PIMNAS yang akan datang, yaitu misalnya Temu Mitra Bisnis. Jadi misalnya yang kita laksanakan pada pagi hari ini itu kita mendatangkan 21 mitra bisnis. Itu ada yang peneliti senior, kemudian investor dan juga dari industri, dan kemudian juga para finalis dari PKM KI. Itu ada 21 tim yang hadir untuk kemudian bisa bertemu dengan mitra tersebut untuk bisa berkoordinasi, kemudian berdiskusi, dan kemudian juga kita harapkan juga bisa berkolaborasi agar mereka yang sudah dihasilkan dalam titik di mana itu adalah hasil-hasil yang siap diproduksi ya, dengan skala produksi satu-satu itu bisa ditindaklanjuti dengan skala yang lebih besar. Pada PIMNAS ke-37 ini, Universitas Hasanuddin atau UNHAS berhasil terpilih menjadi juara umum dan mendapatkan penghargaan Piala Adikarta. UNHAS berhasil mengantongi 19 medali dengan rincian 9 medali emas, 6 medali perak, dan 4 medali perunggu untuk kategori poster dan presentasi. Selain itu, tim UNHAS juga berhasil meraih 1 gelar juara favorit pada kategori poster, serta 3 mahasiswa UNHAS juga memperoleh penghargaan individu sebagai mahasiswa bertalenta. Luar biasa, ini sangat membanggakan untuk alma mater Universitas Hasanuddin. Saya lihat kontingennya memang banyak sekali. Ini ada berapa mahasiswa sebenarnya yang diberangkatkan ke Surabaya? Kami ada 38 tim yang terdiri dari 189 mahasiswa dengan official, dosen pendamping, dengan tim segala macam, kurang lebih kita 230 peserta yang dari Makassar. Ini memang udah ngincernya Piala Adikarta atau gimana sebenarnya? Kami sudah persiapkan 1 tahun. Oke. Ya, setahun kami persiapkan dan kami yakin kami akan membawa pulang ke Piala Adikarta keluar Pulau Jawa. Keluar Pulau Jawa, karena saya juga sebagai yang mengikuti dari awal mengejutkan sebenarnya. Ini bisa mendominasi Universitas Hasanuddin, tapi apa kira-kira kunci suksesnya? Kerja keras, ulet, dan kita angkat kepercayaan anak-anak kita, dan alhamdulillah mereka bisa buktikan bahwa mereka juga bisa naik ke podium.
Sementara itu, peringkat kedua dan ketiga terbaik pada PIMNAS 37 masing-masing diraih oleh Universitas Gadjah Mada dan Institut Teknologi 10 November. Kemudian Universitas Brawijaya menyusul di posisi keempat, Institut Pertanian Bogor di posisi kelima, Universitas Negeri Malang di posisi keenam. Posisi ketujuh diraih oleh Universitas Airlangga, posisi ke-8 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, posisi ke-9 Universitas Negeri Yogyakarta, dan posisi ke-10 diraih oleh Politeknik Negeri Malang. Tim yang memenangkan medali emas adalah dari UNER. Ya, UNER hebat, UNER hebat. Universitas Airlangga excellence with morality. Oke, ada 5 orang di sini yang mendapatkan juara emas PKM KC 1 untuk poster, dan saya bersama dengan salah satu ketuanya di sini ada Adam atau Wildan manggilnya? Wildan. Apa yang diangkat dari poster yang akhirnya memenangkan medali emas ini? Oke, jadi kita mengangkat inovasi automatic vest atau rompi pekerja yang digunakan untuk mendinginkan suhu tubuh pekerja guna mencegah heat stress secara otomatis. Nah, untuk ide inovasi poster sendiri kami buat secara informatif dan gimana kita menargetkan gimana caranya juri mampu memandang poster itu secara langsung, oh poster ini bagus gitu. Jadi ada objek yang menjadi hal utama dalam poster tersebut. Rangkaian kegiatan PIMNAS ke-37 ini merupakan wadah bagi mahasiswa dalam mengembangkan ide dan inovasi mahasiswa. Mahasiswa merupakan tonggak utama bagi kemajuan Indonesia pada masa yang akan datang. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional diharapkan mampu memberikan kontribusi menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Anda lihat di belakang saya adalah perayaan kemenangan Piala Adikarta yang tahun ini berhasil diraih oleh Universitas Hasanuddin yang menjadi juara umum untuk PIMNAS 37 2024. Dan tentu saja kami ucapkan selamat untuk pihak Universitas Airlangga yang sudah berhasil menyelenggarakan acara ini dengan sangat baik, dan juga tentunya selamat untuk seluruh peserta TIMNAS, terutama untuk yang mendapatkan juara dari begitu banyak kategori yang diselenggarakan di PIMNAS 37 2024 kali ini. Saya Disa Nugraha pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.